Halo bro, selamat datang kembali di Buroda Film. Gimana nih kabar kalian? Apapun itu, semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada kesempatan ini, kami akan menceritakan sebuah anime menarik yang berjudul Chainsaw Man. Anime ini diadaptasi dari serial manga dengan judul yang sama karya Tatsuki Fujimoto. Mengisahkan tentang sebuah dunia di mana iblis bermanifestasi dari ketakutan manusia. Seorang pemuda miskin bernama Denji harus melunasi hutang besar yang ditinggalkan oleh bapaknya. Oleh karena itulah, Denji terpaksa menjadi seorang pemburu iblis atau Devil Hunter dengan bantuan seekor anjing iblis. Sebelum masuk ke dalam bagian pertama cerita anime ini, bantu kami dengan subscribe, like, dan komennya ya. Oke, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah gubuk reot tengah hutan, hiduplah seorang pemuda yang bernama Denji. Pagi itu dia bangun dan bersiap untuk bekerja bersama dengan anjing iblisnya yang bernama Pochita. Denji adalah sosok pemuda miskin yang memiliki segudang hutang peninggalan bapaknya. Dia bahkan rela menjual organ dalamnya hanya untuk membayar hutang. Sesaat kemudian, Denji telah sampai di TKP untuk bekerja membasmi iblis. Pekerjaan Denji adalah seorang pemburu iblis atau Devil Hunter. Dia menggunakan Pochita sebagai senjata utamanya, di mana Pochita memiliki kemampuan gergaji mesin. Setelah selesai bekerja, Denji mendapatkan bayaran yang lumayan. Namun setelah dikurangi hutang dan bunga, maka pendapatannya jadi kecil sekali. Selama ini, Denji jelas-jelas telah dimanfaatkan oleh Yakuza untuk bekerja sukarela demi membayar hutang. Lebih parahnya lagi, Denji adalah bocah penurut yang bisa dikibulin dengan begitu mudah. Di dalam gubuk reotnya, Denji berkisah tentang mimpi dan cita-citanya pada Pochita. Dia sangat menginginkan bisa memiliki kehidupan yang normal seperti manusia lainnya. Scene pun berpindah di masa lalu, di mana Denji kecil ditinggal mati bapaknya. Bapaknya gantung diri dan meninggalkan hutang yang cukup banyak. Saat itulah dari balik pohon muncul anjing iblis yang hendak membunuhnya. Namun anjing tersebut ternyata memiliki luka yang cukup parah. Denji pun membiarkan si anjing untuk meminum darahnya dan memulai kontrak untuk saling membantu satu sama lain. Jadi mulai saat itulah, Denji bekerja pada Yakuza sebagai Devil Hunter. Di suatu malam, Yakuza membawa Denji ke sebuah pabrik terbengkalai untuk kembali bekerja membasmi iblis. Namun setelah sampai di lokasi, Denji dan Pochita malah ditikam dari belakang oleh zombie. Nampaknya para Yakuza telah membuat kontrak dengan iblis. Dengan luka yang cukup parah, Denji pun berusaha kabur dari kejaran pasukan zombie. Sayangnya dia tetap tertangkap dan dibunuh dengan cara mutilasi, serta tubuhnya dibuang begitu saja di bak sampah. Di dalam bak sampah, darah Denji tanpa sengaja mengalir dan masuk ke dalam mulut Pochita. Adegan pun flashback ke masa lalu, di mana Denji akan memberikan tubuhnya pada Pochita ketika dia meninggal dunia. Tubuh Denji yang tadinya terpotong-potong mulai menyatu kembali dengan kekuatan iblis Pochita. Di alam bawah sadarnya, Pochita membuat kontrak dengan Denji. Dia akan memberikan jantungnya pada Denji. Saat itulah Denji sadar dari pingsannya. Di dadanya muncul tali gergaji mesin yang sama seperti ekor Pochita. Iblis zombie pun memerintahkan anak buahnya untuk segera membantai Denji. Saat itulah si Denji menarik tali gergaji mesin di dadanya dan berubah menjadi sosok iblis gergaji mesin yang sangat ganas. Dia pun membabat semua zombie yang mengerubunginya dengan gergaji mesin besar di kepala dan kedua lengannya. Iblis zombie pun sangat ketakutan dengan sosok baru Denji yang semakin beringas. Denji benar-benar sudah kesetanan dan melesat kembali untuk menyerang si iblis zombie. Dia pun akhirnya membelah iblis tersebut menjadi dua bagian dengan gergaji besarnya. Tidak berhenti di situ, Denji terus melakukan pembantaian pada semua zombie yang masih tersisa. Pada pagi harinya, muncul 3 orang Devil Hunter dari divisi keamanan publik yang sebenarnya hendak mengeksekusi iblis zombie. Namun tugas mereka telah dibereskan dengan sempurna oleh Denji. Denji pun berubah menjadi manusia kembali ketika seorang gadis Devil Hunter memeluknya. Dengan instingnya, gadis yang diketahui bernama Makima ini menilai kalau Denji adalah seorang manusia dan bukanlah iblis. Dalam perjalanannya, Denji menyadari kalau Makima adalah gadis yang cukup menyeramkan. Tentunya karena Makima hanya menerima kata iya dan tidak bisa dibantah sama sekali. Namun semua pandangan buruk tersebut lenyap seketika ketika Denji mengenakan jaket pemberian Makima. Situasi di rest area pun membuat Denji semakin kepedean, di mana Makima mengungkapkan kalau lelaki idamannya adalah cowok seperti Denji. Sesaat kemudian, Denji dan Makima telah sampai di kantor pusat Devil Hunter Tokyo. Di dalam ruangan kantornya, Makima memberikan Denji setelan baju kerja sebagai bagian dari SOP kantor tersebut.
Makima pun memperkenalkan rekan senior Denji yang bernama Hayakawa Aki. Mereka berdua pun mulai berpatroli di jalanan. Namun secara tiba-tiba, Hayakawa membokem dan menghajar Denji di sebuah gang sempit karena terlalu banyak bicara. Hayakawa lantas meminta Denji untuk berhenti bekerja, dan jika Denji besok muncul kembali, maka dia akan menghajarnya lagi. Hayakawa bersikap demikian karena temannya yang memiliki niat biasa telah tewas dibunuh iblis. Menurutnya, hanya orang-orang yang berkeyakinan kuat saja yang mampu bertahan hidup. Dia pun meludahi Denji dan berbalik arah untuk melapor pada Makima kalau Denji telah kabur ketakutan setelah melihat iblis. Saat itu juga, si Denji langsung menendang selangkangan Hayakawa berkali-kali hingga membuat lelaki keren ini tepar tidak berdaya. Denji pun berkata kalau untuk pertama kalinya dia diperlakukan layaknya seorang manusia. Untuk itulah dia tidak mau menyerah. Sesaat kemudian, Denji dan Hayakawa melapor pada Makima. Makima sendiri pun cukup senang karena kedua anak buahnya ini cukup akur. Denji pun secara resmi masuk ke dalam unit Hayakawa, di mana unit Hayakawa adalah divisi spesial yang berisikan banyak pembuat onar dan beroperasi secara berbeda dari divisi lainnya. Pada keesokan harinya, muncul laporan serangan Majin di daerah Nerima Timur. Hayakawa dan Denji pun bertugas untuk membereskan Majin tersebut. Tanpa banyak bicara, Denji langsung menebas leher si Majin hingga terpisah dari tubuhnya. Hayakawa pun langsung kesal karena Denji tidak serius dalam memberantas iblis. Di matanya, semua iblis adalah sama dan tidak perlu dikasihani. Hayakawa mengungkapkan kalau seluruh keluarganya telah tewas di pantai iblis. Untuk itulah dia senang menyiksa para iblis sebelum akhirnya membunuhnya. Sekembalinya di kantor, Makima lantas memasangkan Denji dengan seorang cewek Majin yang bernama Power. Walaupun kaget, Denji akhirnya bisa menerima karena Power adalah cewek Majin yang cantik. Siang itu Denji dan Power mulai berpatroli di daerah yang sepi pejalan kaki. Denji pun sudah mulai bosan karena tidak ada satupun iblis yang muncul. Sesaat kemudian, Power tiba-tiba berlari dengan penuh semangat karena mencium aroma darah. Dia pun menemukan iblis teripang dan langsung mementungnya dengan palu darah hingga hancur berantakan. Si Power pun langsung tertawa puas. Beberapa saat setelah Power menghabisi iblis teripang, Makima lantas menyalahkannya. Ada sebuah aturan dasar, di mana jika Devil Hunter Divisi Keamanan Publik membunuh iblis buruan Devil Hunter swasta, maka Divisi Keamanan Publik justru akan disalahkan. Makima pun mulai berpikir kalau si Power tidak cocok untuk menjadi seorang Devil Hunter. Saat itulah Power mulai ketakutan, dan dia mengatakan kalau Denji lah yang telah memerintahkannya untuk membunuh iblis teripang. Tentu saja Denji langsung menyangkal tuduhan tersebut dengan begitu keras. Perdebatan hebat pun terjadi antara Denji dan Power, namun mereka langsung terdiam ketika Makima mulai serius dan meminta keduanya untuk meningkatkan kinerjanya. Denji mulai berpikir untuk mempertahankan kehidupannya yang begitu nyaman ini. Dia tidak bisa bekerja dengan Power yang suka berbohong. Sementara si Power sangat membenci manusia, dan dia hanya bisa akur dengan kucing saja. Namun dia juga membenci iblis, karena mereka telah merampas kucing kesayangannya yang bernama Nyanko. Denji pun tiba-tiba berubah pikiran dan akan membantu Power untuk mendapatkan kucingnya kembali. Setelah mendapatkan izin keluar dari markas, Denji dan Power terlihat pergi menumpangi kereta. Keduanya pun tiba di sebuah desa terpencil. Saat itulah Power menunjuk ke sebuah rumah, di mana si iblis menyembunyikan Nyanko di dalam rumah tersebut. Si Power tiba-tiba mementung Denji hingga membuat pingsan bercucuran darah. Power pun menyeret Denji masuk ke dalam rumah, dan disinilah diperlihatkan kalau Power telah membuat kesepakatan dengan iblis kelelawar untuk membawakan manusia yang bisa dimakan. Iblis kelelawar ini pun langsung mencengkeram Denji dan memeras darahnya untuk diminum. Iblis ini sangat marah karena darah Denji rasanya sangat tidak enak. Dia lantas keluar ke atap rumah dan memutuskan untuk memakan manusia lain agar rasa menjijikkan di mulutnya bisa segera hilang. Denji yang tidak berdaya kembali mengingat pesan Hayakawa, di mana iblis sebenarnya memang tidak bisa dipercaya. Power sendiri benar-benar tidak menyangka kalau Denji bakalan percaya dengan cerita palsunya. Dia pun meminta iblis kelelawar untuk mengembalikan Nyanko seperti kesepakatan awal. Namun si iblis malah memakan Nyanko dan juga menelan Power bulat-bulat. Dia pun terbang dan berandai-andai bisa menikmati manusia yang sebentar lagi akan dimakannya. Namun dia langsung sadar kalau si Denji juga ikut terbang dan meminum darah di kakinya. Iblis kelelawar mencengkeram Denji dengan tangan besarnya. Namun saat itu Denji telah menarik tali gergaji mesin di dadanya dan berubah menjadi iblis gergaji mesin. Pertarungan antara kedua iblis ini pun terjadi dengan begitu keras di pusat kota. Banyak bangunan dan fasilitas umum yang hancur berantakan. Denji pun terus berlari sambil melepaskan beberapa serangan fatalnya pada kelelawar.
Itulah sebabnya si iblis mulai ketakutan dan melepaskan serangan gelombang ultrasonik yang sangat luar biasa. Hebatnya, si Denji masih bisa bertahan dan membuat iblis kelelawar semakin ketakutan. Tanpa banyak bicara, Denji kembali melesat dan mengoyak perut si kelelawar. Setelah berhasil menyelamatkan Power dan Nyanko, tanpa diduga iblis lintah datang dan menyerang Denji. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Power pun meminta Denji untuk kabur bersama Nyanko. Namun si Denji tetap pasang badan. Sebenarnya iblis lintah bermaksud melepaskan Denji karena Denji adalah sosok lelaki idamannya. Sayangnya dia tidak mau melepas Power dan berniat untuk membunuhnya. Untuk itulah Denji berusaha melindungi Power. Namun sayangnya kali ini dia benar-benar tidak berkutik ketika lintah menusuk dan berniat untuk memakannya. Untungnya saat itu Hayakawa datang dan melepaskan serangan iblis rubahnya. Shin pun berpindah di rumah sakit, di mana Denji baru saja sadar dari pingsannya. Hayakawa yang berada di sebelahnya menjelaskan kalau tangan Denji berhasil disambung setelah menerima infus darah. Denji lantas menyinggung sosok iblis yang bertarung bersama Hayakawa. Hayakawa menjelaskan kalau dia telah membuat kontrak dengan iblis rubah untuk melancarkan pekerjaannya. Hayakawa menyampaikan kalau Denji dan Power telah diawasi oleh kamera patroli CCTV pengawas. Polisi pun menemukan darah Denji yang tercecer di sebuah rumah yang merupakan sarang iblis kelelawar. Hayakawa cukup memahami kalau Majin Darah berniat untuk membunuh Denji. Untungnya pada insiden sebelumnya tidak ada satupun korban jiwa. Hayakawa pun akan melupakan kejadian buruk ini jika Denji bersedia menerima syarat di mana Denji harus menuruti semua perintah Hayakawa pada kondisi apapun. Disinilah Denji menjawab kalau dirinya paham dan mengerti. Pada malam harinya, Hayakawa melapor pada Makima di kantor pusat Devil Hunter Tokyo. Hari pun terus berjalan apa adanya. Di dalam ruangan apartemen, Hayakawa dan Denji menjalani kehidupan yang terbilang cukup normal. Namun kehidupan normal tersebut mulai terganggu ketika Power tiba-tiba datang dengan menghancurkan pintu masuk ruangan apartemen. Di sambungan telepon, Makima berharap kalau Hayakawa bisa menjadi tali pengikat terbaik untuk Denji dan Power. Namun Hayakawa malah protes, tapi dia langsung diam dan senang ketika Makima mengatakan kalau dia adalah satu-satunya partner yang bisa diandalkan. Sementara itu, Power selalu saja membuat kisruh di hadapan Hayakawa dan Denji. Mulai dari membuang makanan seenaknya, tidak mau membersihkan toilet, dan juga tidak mau mandi. Disinilah Hayakawa dan Denji mulai kehilangan kesabaran untuk membina Power si pembuat onar dan biang masalah. Pada suatu pagi, Denji nampak lesu dan tidak bersemangat sama sekali. Bagaimana tidak, di kantor pusat Devil Hunter, Denji harus menyelesaikan beberapa laporan terkait kasus yang mengharuskannya mengalahkan iblis kelelawar. Sesaat kemudian, Makima meminta Denji untuk mengalahkan iblis senjata api, di mana iblis ini pertama kali muncul sekitar 13 tahun yang lalu di Amerika. Sayangnya hingga saat ini keberadaan iblis tersebut masih tidak diketahui. Jika berhasil mengalahkan iblis ini, maka Makima akan mengabulkan satu permintaan Denji, apapun itu. Tentu saja hal ini membuat si Denji sangat bersemangat. Shin pun berpindah di masa lalu, tepatnya di dalam rumah keluarga Hayakawa. Hayakawa kecil saat itu mengajak ayahnya untuk bermain lempar bola tangkap. Saat itulah Tayo mengutarakan keinginannya untuk bermain dengan sang kakak. Di luar rumah, Tayo begitu bersemangat bermain, sementara si Hayakawa nampak begitu malas. Karena kesal, Hayakawa pun melempar Tayo dengan gundukan bola salju. Namun Tayo malah membalas lemparan tersebut hingga telak mengenai wajah sang kakak. Keduanya malah asik bermain lempar bola. Hayakawa lantas meminta adiknya pulang dan mengambil sarung tangan untuk bermain lempar bola tangkap. Namun ketika Tayo baru saja memasuki rumah, tiba-tiba saja rumah tersebut hancur seketika oleh sapuan angin yang begitu dahsyat. Disinilah diketahui kalau insiden ini adalah ulah iblis senjata api. Denji sendiri sebenarnya masih bingung dengan penjelasan Makima. Makima pun memperlihatkan potongan iblis senjata api yang berupa peluru dari dalam koper. Jika ada iblis yang memakan peluru ini, maka iblis tersebut akan menjadi semakin kuat karena kekuatan iblis senjata api. Di sisi lain, Hayakawa dan Himeno berhasil mengalahkan iblis ikan yang memakan potongan iblis senjata api. Sesaat kemudian, Divisi Keamanan Publik mendapatkan tugas untuk membereskan iblis yang muncul di sebuah hotel. Dikarenakan misi agak berat, maka Divisi Khusus Tokyo 4 pun dikirimkan menuju TKP. Di luar hotel, Hayakawa menjelaskan kalau iblis yang dihadapi kali ini bukanlah iblis sembarangan. Hal ini dikarenakan iblis tersebut telah memakan potongan dari iblis senjata api. Hayakawa juga menegaskan kalau kali ini Denji dan Power yang akan menghadapi iblisnya secara langsung. Mereka semua pun memasuki hotel dan mulai menjalankan misi pembasmian. Tak selang beberapa lama, muncullah sosok iblis kepala yang berkakikan tangan. Untungnya Himeno langsung menghentikan si iblis.
ketika iblis tersebut hendak menyerang Kobeni. Saat itulah Power membelah iblis tersebut menjadi dua bagian dengan pedang darahnya. Disinilah diketahui kalau Himeno menjalin kontrak dengan iblis hantu dengan mengorbankan mata kanannya. Hayakawa lantas memeriksa iblis yang mati barusan. Namun sayangnya tidak ada reaksi apapun dari potongan iblis senjata api. Semuanya pun memutuskan naik ke lantai 9 untuk melanjutkan pemeriksaan. Namun si Arai jadi bingung karena menemukan sisa-sisa darah iblis yang dibunuh Power sebelumnya. Ternyata mereka semua masih berada di lantai 8. Untuk memastikannya, si Arai pun langsung melangkah turun ke lantai sebelumnya. Namun betapa kagetnya dia ketika menemukan dirinya bertemu kembali dengan rekan-rekannya. Himeno yang penasaran pun lantas meminta Kobeni untuk bergaya peace dengan kedua tangannya. Dia pun mulai menuruni tangga dan bertemu kembali dengan teman-temannya. Hayakawa pun berinisiatif untuk memasuki salah satu kamar. Namun anehnya dia malah menemukan kamar lain di balik jendela kamar yang dimasukinya. Namun anehnya, dia malah kembali di koridor lantai 8 dan berjumpa lagi dengan yang lainnya. Hayakawa pun sadar. Hayakawa begitu yakin kalau ini adalah ulah iblis. Mau naik ataupun turun tangga, semuanya tetap kembali ke lantai 8. Himeno menyimpulkan kalau iblis yang sebelumnya dibunuh Power adalah umpannya. Mereka pun harus terjebak di lantai 8 setelah menghabisi umpan tersebut. Kobeni pun mulai berpikir kalau semuanya akan mati di tempat ini karena kelaparan. Himeno lantas menenangkan Kobeni karena rasa takut adalah makanan terbaik para iblis. Sesaat kemudian, Hayakawa menyadari kalau semua jam di lantai 8 ini dari tadi tetap menunjuk pukul 8.18. Nampaknya iblis yang menguasai tempat ini mampu menghentikan waktu. Jadi kemungkinan buruknya, tidak akan ada tim penyelamat yang datang dan menyelamatkan mereka. Si Denji malah senang mendengar kabar tersebut. Dia berencana untuk tidur sepuasnya dan meminta pada yang lainnya untuk membangunkannya setelah menemukan penyebab keanehan ini. Setelah tidur cukup lama, Denji pun dibangunkan Himeno. Himeno mengabarkan kalau hingga saat ini semuanya tidak bisa meninggalkan lantai 8. Tanpa istirahat, Hayakawa masih berusaha untuk menemukan iblisnya. Sesaat kemudian, Hayakawa datang dan menginformasikan kalau iblis kepala yang dibunuh sebelumnya tiba-tiba bangkit dengan kondisi tubuh yang begitu besar. Si iblis pun mendobrak pintu dan keluar dari dalam salah satu kamar. Tanpa diduga iblis ini berbicara dan menawarkan kontrak pada Himeno dan yang lainnya. Jika si iblis dibiarkan memakan Denji, maka dia akan melepaskan para Devil Hunter yang lainnya tanpa terluka sedikit pun. Mendengar hal ini, Kobeni langsung keluar kamar dengan membawa sebilah pisau. Dia lantas berlari untuk menghunuskan pisaunya pada Denji. Namun usahanya gagal karena dihentikan oleh Himeno dan Hayakawa. Himeno lantas menggunakan kekuatan hantu tangan kanannya untuk menyerang si iblis kepala. Iblis ini tidak bisa dihancurkan karena jantung aslinya ada di tempat lain. Wujudnya saat ini hanyalah bentuk dari perutnya saja. Himeno memastikan kalau iblis telah membuat kontrak, maka kekuatan kontrak tersebut sangatlah kuat. Selama salah satu pihak memenuhi kontrak, maka pihak yang lainnya harus mematuhi kontrak tersebut. Jadi sudah jelas, dengan membunuh Denji, maka semuanya bisa keluar dengan selamat. Arai yang baru saja keluar dari kamarnya setuju jika Denji dibunuh. Namun Hayakawa dan Himeno tidak setuju jika Denji tewas. Waktu pun terus berjalan, dan saat ini semuanya sedang dilanda kelaparan. Lebih parahnya lagi, semua makanan di kamar telah dimakan oleh Power. Rasa takut luar biasa yang berasal dari Kobeni dan Arai membuat wujud si iblis kepala semakin bertambah besar. Saat itu koridor ruangan tiba-tiba miring, hingga membuat ketakutan Kobeni dan Arai semakin memuncak. Keduanya pun meminta semuanya untuk segera mengorbankan Denji. Hayakawa yang hendak menggunakan pedangnya malah ditahan oleh kekuatan hantu Himeno. Himeno tidak mengizinkan Hayakawa menggunakan pedangnya, karena Hayakawa pasti akan cepat mati jika nekat melakukannya. Arai pun langsung mendekap Denji. Sementara di belakangnya, Kobeni telah bersiap untuk menusukkan pisaunya. Namun saat itu Hayakawa menyelamatkan Denji dengan mengorbankan tubuhnya hingga tertikam pisau Kobeni. Himeno pun mulai terguncang. Dia pun mulai menangis karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kobeni juga terus menyalahkan Denji. Saat itulah Denji mengalah karena terus dipojokkan. Denji sendiri agak kesal dengan Hayakawa karena telah menyelamatkannya. Dia sangat muak jika harus berhutang budi pada seseorang. Denji pun akan menganggap hutang ini impas jika semuanya bisa selamat dan keluar dari hotel ini hidup-hidup. Dengan penuh semangat, dia pun menarik tali gergaji mesin di dadanya dan melompat maju untuk memantai si iblis kepala. Sesaat setelah melompat, tubuh Denji langsung ditelan bulat-bulat di dalam mulut iblis keabadian. Namun dia langsung berubah menjadi Chainsaw Man dan menggergaji seluruh tubuh iblis keabadian dengan begitu brutal. Dia menyerang tanpa lelah. Si Power pun agak khawatir ketika melihat kondisi Denji yang terus kehilangan darah. Jika pertarungan ini diteruskan,
Denji pasti akan kehilangan senjata gergaji mesinnya. Menyadari kalau gergajinya mulai menghilang, Denji langsung memakan daging dan darah iblis keabadian di depan matanya. Saat itulah tenaganya langsung pulih, dan dia bangkit kembali dengan serangan gergajinya yang sangat beringas. Himeno yang melihat pertarungan Denji dari atas langsung terdiam tanpa kata. Dia mengingat pesan Kishibe, di mana Devil Hunter yang paling ditakuti iblis adalah orang-orang yang otaknya tidak waras. Semua rekan Himeno telah tewas karena berpikiran waras layaknya manusia pada umumnya. Kishibe pun menitipkan Hayakawa pada Himeno. Hayakawa adalah salah satu Devil Hunter yang sangat serius ingin mengalahkan iblis senjata api. Menurut Kishibe, Hayakawa pasti akan bertemu dengan iblis senjata api dalam waktu yang tidak terlalu lama. Himeno sendiri telah melihat tekad Hayakawa. Namun di matanya, Hayakawa adalah sosok lelaki keren yang terlalu waras dan normal seperti yang lainnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Denji, yang mana dia sangat urakan dan sedikit edan. Dia pun meyakini kalau Denji mungkin bisa membunuh iblis senjata api. Denji sendiri masih terus berjuang, dan entah sudah berapa lama dia bertarung melawan iblis keabadian. Himeno nampak begitu lelah mengamati pertarungan Denji yang tidak kunjung usai. Dia pun beranjak tidur, dan memberitahukan pada Hayakawa kalau Denji telah bertarung lebih dari 2 hari 2 malam. Iblis keabadian pun nampaknya sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang terus-terusan diberikan Denji. Dia pun menangis serta menunjukkan posisi jantungnya pada Denji. Tentu saja si Denji langsung membelah jantung iblis tersebut menjadi 2 bagian. Dan semuanya pun berhasil keluar dari hotel dalam keadaan sehat walafiat. Denji begitu senang karena dia berhasil mendapatkan potongan iblis senjata api. Namun setelahnya dia tumbang dan tidur begitu saja di lengan Himeno. Beberapa hari kemudian, Divisi 4 mengadakan makan bersama untuk menyambut kedatangan anggota baru. Tentu saja Denji, Arai, dan Kobeni langsung memperkenalkan diri mereka di hadapan semua seniornya. Sayangnya di balik pekerjaan ini, ada beberapa member baru yang harus meregang nyawa. Mendengar hal ini, Arai dan Kobeni pun langsung tegang. Itu adalah resiko bekerja sebagai seorang Devil Hunter. Bahkan ada beberapa orang yang mengundurkan diri karena begitu beresikonya pekerjaan ini. Sesaat kemudian Makima datang, dan Denji langsung pamer karena telah berhasil mendapatkan potongan iblis senjata api. Di sini Hayakawa mengungkapkan kalau pergerakan iblis yang membawa bagian dari iblis senjata api semakin gencar dan mencurigakan. Dia pun bertanya pada Makima, mungkin Denji memiliki sesuatu hal yang memancing para iblis tersebut. Makima pun akan menjawab pertanyaan tersebut jika Hayakawa bisa minum lebih banyak darinya. Sayangnya Hayakawa kalah dan terkapar begitu saja di mejanya. Selesai makan-makan, semuanya pun kembali pulang. Namun tanpa diduga, Denji malah digendong pulang oleh Himeno ke kediamannya. Pada keesokan harinya, mereka berdua pun sarapan, sambil ngobrol tentang jati diri mereka masing-masing. Di sisi lain, Makima dan stafnya sedang menumpangi kereta untuk melakukan perjalanan ke Kyoto, di mana mereka memiliki agenda untuk bertemu dengan petinggi Devil Hunter di kota tersebut. Namun tiba-tiba saja 4 antek iblis senjata api yang duduk di depan dan di belakang langsung menembaki Makima dan stafnya, hingga kedua Devil Hunter ini tewas di tempat duduknya. Siang itu semua member Divisi 4 sedang berpencar dan menjalankan tugasnya masing-masing. Semua nampak biasa saja pada awalnya. Namun setelahnya mereka ditembaki oleh beberapa antek iblis senjata api, seperti pembunuh Makima di kereta. Denji dan yang lainnya pun mendengar suara tembakan tersebut di sebuah kedai ramen. Tapi mereka tidak menaruh curiga sedikit pun. Saat itulah di sudut ruangan, nampak seorang lelaki yang tiba-tiba mengomentari kalau makanan di kedai ini rasanya tidak begitu enak. Entah mengapa dia tiba-tiba membicarakan sosok kakeknya yang sangat baik hati. Denji pun mulai serius dan memperhatikan lelaki tidak dikenal ini. Sesaat kemudian, lelaki ini mengambil sebuah foto dari dalam jasnya. Sosok kakek yang dimaksud adalah pimpinan Yakuza yang telah berubah menjadi zombie dan berhasil dihabisi oleh Denji. Nampaknya lelaki ini ingin membalas dendam pada Denji. Dia juga mengatakan kalau iblis senjata api sangat menginginkan jantung milik Denji. Dia langsung menembak Denji. Untungnya si Power bergerak cepat. Hayakawa juga ikut menyerang dengan mengeluarkan iblis rubahnya dan memakan pria tersebut. Namun dalam sekejap mata, si iblis rubah langsung ditebas. Dan saat itulah muncul sosok Katanamen. Pertarungan Hayakawa melawan Katanamen dimulai, di mana saat itu Hayakawa tidak segan-segan menggunakan pedangnya, yang mana pedang runcingnya memiliki kutukan yaitu mengurangi umur penggunanya. Dengan bantuan iblis kutukan, Hayakawa berhasil melesatkan pedang runcingnya pada tubuh Katanamen. Katanamen pun diremas oleh sebuah tangan besar, dan dia langsung tumbang bersimbah darah. Namun Hayakawa tidak bisa tenang-tenang, karena saat itu muncul Akane Sawatari, seorang gadis misterius yang mampu membangkitkan Katanamen hanya dengan menempelkan tangannya saja. Akane pun menceramahi Katanamen, dan setelahnya memberikan perintah untuk membunuh Hayakawa.
Dalam sekejap mata, Hayakawa langsung tertebas dan tumbang di tangan Katanamen. Melihat Hayakawa yang hendak dibunuh, Himeno meminta si hantu untuk tetap maju. Dan sebagai imbalannya, dia akan menyerahkan semua tubuhnya pada si iblis hantu. Saat itulah si hantu melangkah maju dan melesatkan semua tangannya untuk menyerang Katanamen. Katanamen pun membabat banyak tangan si iblis hantu, dan bersamaan dengan itu, beberapa bagian tubuh Himeno mulai menghilang. Jika memang nantinya Himeno harus mati di tempat ini, dia ingin Hayakawa mengingat dan menangisinya. Ketika si iblis hantu hendak memakan tubuh Katanamen, tiba-tiba saja muncul sosok ular besar milik Akane yang langsung melahapnya. Hayakawa pun sangat terkejut saat mengetahui Himeno telah menghilang dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Setelah kematian Himeno, Katanamen baru sadar kalau Power telah melarikan diri. Pun demikian, misi utama Katanamen dan Akane Sawatari adalah mendapatkan jantung Chainsaw Man. Jadi mereka memutuskan tidak akan mengejar si Power. Saat itu tangan si iblis hantu bergerak dan mencoba menarik tali gergaji mesin di dada Denji. Tentu saja Denji langsung sadar dan bangkit dengan wujud Chainsaw Man. Denji yang sebenarnya tidak tahu apa-apa begitu bersemangat. Pertarungan antara Chainsaw Man dan Katanamen pun tidak terhindarkan. Saat ini kondisi Hayakawa masih sangat syok, sementara Akane meminta bantuan pada tim yang lainnya untuk meringkus Chainsaw Man. Sesaat kemudian, beberapa orang datang untuk membantu Katanamen. Chainsaw Man pun menyandra salah satu dari mereka dan berharap nantinya Katanamen akan menyerah. Sayangnya tindakan Chainsaw Man ini malah membuat Katanamen murka. Saat itulah si Chainsaw Man dan sandranya tertebas menjadi dua bagian. Dia pun mengambil gagang gergaji mesin di kepala Chainsaw Man dan meminta pada anak buahnya untuk mengambil kendaraan dan segera pergi dari area pertempuran ini. Di sisi lain, Arai telah meregang nyawa. Demikian juga dengan member divisi khusus lainnya, di mana mereka juga telah tewas ditembaki oleh antek-antek iblis senjata api. Shin pun berpindah pada tempat di mana Makima dan rekannya ditembak mati. Namun anehnya, tiba-tiba saja Makima bangkit dan menghabisi 4 orang antek iblis senjata api dengan begitu sadis. Setelah turun dari kereta, Makima meminta Kurose dan Tendo untuk membersihkan mayat keempat orang tersebut. Di luar stasiun, Makima meminta pada Kurose untuk menyiapkan 30 narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup. Sementara itu si Tendo diminta untuk menyewa sebuah kuil tertinggi. Singkat cerita, Makima telah berada di kuil tertinggi serta mengganti pakaiannya. Para tahanan pesanan Makima juga telah sampai di kuil tersebut. Di sisi lain, gerombolan penjahat sedang berusaha menggotong Chainsaw Man menuju sebuah mobil van. Namun disinilah kejadian mengerikan muncul, di mana seorang lelaki yang hendak membantu untuk menggontung Chainsaw Man tiba-tiba dikeprek hingga tewas oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tentu saja semua orang sangat terkejut. Akane pun mengontak tim lain untuk memastikan kematian Makima. Sayangnya tim lain juga telah dikeprek hingga hancur dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Disinilah diketahui kalau yang melakukan penyerangan ini adalah si Makima. Makima menggunakan para tahanan dan bantuan penglihatan dari burung gagak. Setelah salah satu tahanan mengucapkan nama targetnya, Makima lantas menempelkan kedua telapak tangan dan memutarnya, hingga membuat targetnya meledak dan para tahanan tewas di tempat. Ketika hendak membawa Chainsaw Man, Katana dan Akane dikejutkan dengan kemunculan Kobeni. Ternyata Kobeni berhasil selamat dari serangan tembakan karena dibantu oleh Arai yang telah mengorbankan dirinya sendiri. Disinilah diperlihatkan kalau Kobeni sebenarnya bukanlah beban. Dia terus berlari. Dia juga berhasil menghindari beberapa tembakan Katana. Melihat kondisi Katana yang mengkhawatirkan, Akane pun memutuskan kabur dengan mengendarai van. Shin pun berpindah di stasiun Tokyo, di mana Makima mendapatkan kabar kalau semua member dari divisi khusus telah dibunuh. Dikarenakan kekurangan personel, maka para petinggi Devil Hunter Tokyo memutuskan untuk melebur keempat divisi khusus menjadi satu divisi. Pada keesokan harinya di rumah sakit Nerima, saat itu Hayakawa yang terbaring lemah di rumah sakit mulai sadar. Dia pun mendapatkan informasi dari Denji kalau selain mereka, sisa dari divisi 4 hanyalah 2 orang saja termasuk Kobeni. Itu pun salah satunya memutuskan untuk mengundurkan diri karena begitu suramnya pekerjaan Devil Hunter ini. Denji dan Power pun beranjak pergi meninggalkan Hayakawa karena mendapatkan panggilan langsung dari Makima. Sesaat kemudian, Hayakawa didatangi oleh Kurose dan Tendo, di mana kedua Devil Hunter ini memiliki tugas untuk memberikan nasihat pada divisi 4 atas permintaan Makima. Shin pun berpindah di pemakaman, di mana saat itu Makima mempertemukan Denji dan Power dengan sosok Devil Hunter terkuat, yaitu Pak Kishibe. Makima mengharapkan si Denji dan Power bisa menjadi lebih kuat setelah dilatih Kishibe. Dia pun mempersilahkan Makima pulang.
Karena pelatihan Denji dan Power akan dimulai saat ini juga. Tanpa banyak basa-basi, Pak Kishibe langsung merangkul dan memperkenalkan dirinya pada Denji dan Power. Sesaat kemudian, Kishibe mencekik dan mematahkan leher Denji dan Power hingga keduanya tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi dia langsung memberikan darah pada Denji dan Power hingga membuat keduanya pulih kembali. Pak Kishibe pun berjanji akan membuat Denji dan Power menjadi sosok Devil Hunter terbaik yang pernah ada. Kembali lagi di rumah sakit, di mana saat ini Hayakawa tidak bisa memanggil iblis rubahnya. Tidak terasa waktu sudah malam hari saja. Pak Kishibe pun memutuskan pulang untuk beristirahat, meninggalkan si Denji dan Power dalam keadaan sangat depresi karena selalu dikalahkan. Keduanya pun mau tidak mau harus bekerja sama dan memutar otaknya. Dan benar saja, esok paginya si Power langsung melepaskan tombak darahnya pada Kishibe. Power juga meletakkan beberapa botol darah di lantai atas. Saat itu Denji turun dan hendak mengapak kepala Kishibe dari belakang. Sayangnya dia terkena tendangan berputar Pak Kishibe yang begitu kuat. Power menggunakan terlalu banyak darah hingga membuatnya anemia. Dia pun mengakhiri latihan hari ini dan segera pergi untuk minum-minum. Di waktu yang sama, Kurose dan Tendo mengajak Hayakawa pergi ke penjara iblis bawah tanah. Mereka pun berhenti di sel nomor 108, di mana di dalamnya terdapat sosok iblis masa depan. Kurose menjelaskan kalau ada 2 orang di Biro Keamanan Publik yang telah membuat kontrak dengan iblis ini. Hayakawa lantas memasuki sel dan melihat dengan tenang sosok iblis di hadapannya yang berupa bola mata terbang. Ternyata bola mata terbang tersebut hanyalah salah satu dari bagian tubuh iblis masa depan yang terletak tepat di atas perutnya. Tanpa basa-basi Hayakawa menegaskan kalau dia berniat untuk menjalin kontrak dengan si iblis. Melihat dinginnya sikap Hayakawa, iblis masa depan yang awalnya bersemangat langsung jadi malas. Namun dia tidak ambil pusing dan menyuruh Hayakawa untuk memasukkan kepala di perutnya agar si iblis bisa menilai dan mengetahui masa depan Hayakawa. Hayakawa langsung menuruti perintah si iblis. Dan setelahnya iblis masa depan mengatakan kalau dia akan tinggal di mata kanan Hayakawa. Itulah harga yang harus dibayar Hayakawa untuk menggunakan kekuatan iblis mata depan. Namun si iblis mengatakan kalau kematian Hayakawa bakal sangat mengerikan. Hayakawa sendiri tidak peduli dengan masa depan dan cara kematiannya. Sementara itu Denji dan Power masih terus berlatih habis-habisan di bawah bimbingan Kishibe. Kishibe pun memutuskan untuk tidak melatih Denji dan Power setiap hari lagi karena mereka berdua telah melampaui ekspektasinya. Untuk itulah Pak Kishibe akan menjajal kemampuan Denji dan Power dalam pertarungan asli berdasarkan latihan selama ini, di mana divisi khusus akan menangkap Akane Sawatari dan Katana Man. Pada esok siangnya, Akane, Om Katana, dan beberapa member Yakuza nampak berdiam diri di salah satu ruangan gedung bertingkat. Menurut Akane, jika Makima masih hidup, maka tidak akan ada tempat yang aman di Jepang. Semua orang harus memikirkan keselamatannya masing-masing. Apalagi di bawah gedung ini, ada banyak zombie peninggalan kakek Yakuza. Di lain tempat, Makima menemui bos Yakuza lainnya di sebuah villa di pinggiran pantai. Bos Yakuza ini pun nampak kooperatif dan berjanji memberikan segala informasi untuk Makima, khususnya terkait serangan besar-besaran di Tokyo beberapa hari yang lalu. Makima pun meminta bos Yakuza untuk menuliskan nama semua orang di organisasinya. Si bos pun langsung keberatan. Jika dia nekat memberikan data tersebut, dikhawatirkan bisa-bisa terjadi perang saudara. Disinilah Makima mengancam para Yakuza dengan memberikan organ bola mata keluarga semua orang di tempat ini. Sementara itu, para polisi dan Divisi 2 saling bekerja sama untuk mengepung gedung persembunyian Akane dan gerombolannya. Kishibe mengatakan pada Hayakawa kalau tidak ada rencana apapun dalam misi ini. Intinya, semua member Divisi 4 akan memasuki gedung dan melancarkan operasi pembasmian. Sesaat kemudian, Hayakawa memerintahkan Denji dan yang lainnya untuk berpencar guna mencari Akane ataupun Katana. Mereka pun membiarkan para majin divisi khusus untuk membereskan para zombie. Singkat cerita, Hayakawa akhirnya berhasil menemukan Akane di sebuah koridor ruangan. Akane pun melakukan perlawanan dengan memerintahkan ularnya untuk memuntahkan si iblis hantu. Iblis hantu pun langsung menyerang Hayakawa atas perintah Akane. Sementara Hayakawa hanya mampu bertahan sambil membabat beberapa tangan si iblis hantu. Walau dia bisa melihat masa depan dengan bantuan mata iblisnya, namun itu tidak mengubah fakta kalau dirinya sangat kewalahan menghadapi si iblis hantu. Hayakawa pun terpukul mundur dan dia dicekik oleh si iblis hantu hingga kesadarannya menghilang. Sesaat setelah pingsan, Hayakawa kembali mengingat tentang Himeno, di mana saat itu mereka tengah makan bersama dan Himeno memberikan satu batang rokoknya pada Hayakawa. Tapi setelah mengetahui kalau Hayakawa masih di bawah umur, Himeno langsung meminta rokoknya kembali. Dia akan menyimpan sebatang rokok tersebut hingga Hayakawa dewasa. Ternyata Hayakawa masih selamat karena si iblis hantu melepaskannya.
Iblis ini pun memberikan sebatang rokok pada Hayakawa, di mana rokok tersebut adalah rokok yang selama ini disimpan Himeno. Tentu saja Hayakawa terkejut, namun setelahnya dia bangkit dan menaiki tubuh si iblis hantu. Hayakawa pun mengingat sosok Himeno, dan setelahnya dia langsung memenggal kepala si iblis hantu dengan sekali ayunan pedang. Akane sangat kaget melihat iblis hantu yang dikuasainya telah dikalahkan dengan begitu mudah. Ketika dia hendak memanggil iblis ular, ternyata Kobeni telah mengunci lehernya dengan sebilah pisau. Di sisi lain, Denji pun sampai di lantai 13. Dia bersiap menarik tali gergaji mesin di dadanya. Apalagi di lantai tersebut, Om Katana beserta 2 anak buahnya telah menantinya. Namun di sini Om Katana ingin ngobrol dan bernegosiasi dengan Denji. Katana berkata kalau Denji telah membunuh semua Yakuza termasuk kakeknya. Menanggapi hal tersebut, Denji berkata kalau dia melakukan hal tersebut karena semua Yakuza saat itu telah berubah menjadi zombie dan harus dibantai. Katana lantas marah dan menuduh Denji berbohong. Akhirnya keduanya kembali bertarung dengan wujud hybridnya. Katana Man begitu unggul. Dia menendang Chainsaw Man hingga terjungkal dan berakhir di atas kereta Shinkansen. Pertarungan Chainsaw dan Katana terus berlanjut di atas gerbong kereta. Katana Man langsung menghujamkan pedangnya pada Chainsaw Man hingga merusak salah satu gerbong kereta. Lagi-lagi Chainsaw Man dipukul mundur dan dia tidak berkutik ketika Katana Man melepaskan serangan mautnya. Akibat serangan ini, tangan kiri dan tangan kanan Chainsaw Man terpotong. Namun Chainsaw Man tidak menyerah karena masih ada satu senjata gergaji mesin di kepalanya. Dia pun berlari menghadapi Katana, namun Katana Man kembali melepaskan serangan kuatnya. Anehnya, Katana Man malah terbelah menjadi 2 bagian, dan ternyata Chainsaw Man telah mengeluarkan gergaji mesin di kaki kanannya untuk melancarkan serangan mematikannya pada Katana. Dia pun tewas tersungkur. Sesaat kemudian, Om Katana sadar dan menemukan dirinya terikat dengan tali gergaji yang begitu kuat. Ternyata Denji telah mencabut pedang di tubuh Katana Man, dan hal tersebut membuat tubuh lelaki tersebut menyatu kembali. Sesaat kemudian Hayakawa datang. Dia pun mengontak bala bantuan untuk segera datang dan meringkus Katana. Saat itulah Denji memiliki ide gila untuk mengadakan sebuah turnamen aneh. Sebelum polisi datang, dia dan Hayakawa akan menghajar selangkangan Katana. Siapapun yang berhasil membuat Katana berteriak paling kencang, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Awalnya Hayakawa tidak berminat karena tugasnya hanyalah menangkap Katana saja. Namun dia berubah pikiran ketika melihat sebatang rokok peninggalan Himeno. Tentu saja Om Katana dibuat sangat menderita, menangis, dan sangat kesakitan. Beberapa saat kemudian, Makima menghadap pada petinggi Devil Hunter dan melaporkan kalau insiden teroris sebelumnya disebabkan oleh mantan Devil Hunter yang bernama Akane Sawatari. Ketika hendak diinterogasi lebih lanjut, sayangnya Akane dibunuh oleh si iblis ular. Divisi 4 telah menyita sebanyak 1,4 kg daging iblis senjata api dari dalam gedung Yakuza. Saat dijumlahkan dengan 5 kg milik Divisi 4, akhirnya potongan daging tersebut mulai bergerak menuju tubuh iblis senjata api yang sebenarnya. Hari-hari pun terus berjalan, dan selama itu juga hubungan Denji, Hayakawa, dan Power nampak semakin akrab. Setelah selesai makan malam, Hayakawa lantas ke balkon sambil ngudut rokok simpanan Himeno. Ketika Denji terlelap, dia bermimpi tengah memasuki gang sempit. Di ujung jalan dia menemukan sebuah pintu, di mana di baliknya Pochita memanggil-manggil namanya. Namun ketika Denji hendak membuka gagang pintu tersebut, si Pochita malah memperingatkannya untuk tidak membuka pintu tersebut.